Iya, monggo, siap. Oke, Mas, monggo Mas, gimana tadi ngobrol di dalam, ngobrolin apa aja? Ya biasa, minta nasihat ke Ketua Umum PBNU, gimana caranya berpolitik dengan yang satu tanpa bersama orang lain, seperti itu. Banyak nasihat dari beliau untuk kami di PSI. Doa restu ya. Yang pasti juga minta doa restu lah. Jadi benar kata Pak Sekjen, kita minta doa restu semoga semuanya berjalan lancar dan berkah. Kenapa PBNU setelah ketemu pertemuan tadi? Memang sebenarnya sudah ada rencana semua, berarti setelah ini langsung ini memang sudah direncanakan kalau ketemu Mbak Puan. Memang kebetulan dapatnya jam berapa tadi, jam 1.30 tadi. Setelah ini akan ada bertemu dengan tokoh-tokoh agama lain atau tokoh-tokoh organisasi Besok kami pagi-pagi terbang ke Jogja. bertemu? Iya, siapa lagi? Kaisang kenapa merasa perlu untuk bertemu dengan Bu Saya atau dengan PBNU? Ya semuanya balik lagi kami meminta nasihat dari para sesepuh, semoga semuanya lancar, itu aja sih. Oke, Mas, walaupun NU Muhammadiyah ini dibilangkan tidak boleh jadi alat politik gitu, tapi tadi kira-kira ada pembahasan nggak sih wejangan misalnya arahnya baiknya ke kiri, ke kanan, ke tengah? Enggak, kami enggak berani, enggak seperti itu, enggak berani. Jadi kalau yang soal politik obrolan di dalam apa aja, Mas? Enggak ada. Makan ini tape teh biasalah, enggak ngobrol. Oh ya, ada kurma juga. Apakah ini upaya dari Mas Kaisang dan PSI lebih dekat dengan pemilih Muslim? Enggak juga, balik lagi kami meminta nasihat, meminta restu pada beliau supaya jalan kami jauh lebih berkah, itu aja. Kita kan terbuka buat semua. Mas, mungkin bisa disampaikan Mas nasihatnya apa aja? Rahasia, nanti ada minta nasihat yang sama. Jadi nasihat setelah Mas jadi ketum gitu ya Mas ya? Ya enggak cuma buat saya sebagai ketum, tapi untuk semua kami di PS. Mas Kaisang kira-kira kenapa ini nggak ikut Apa? Kenapa nggak ikut Sibuk nyuruh keluar. Walat. Ini aja nih perwakilannya. Iya, Mbak Yani. Semuanya Mbak Yani. Ayo. Gimana Mas? Di dalam Mas Kaisang tuh ketemunya sama siapa aja kalau dari Ayo Gus. Ayo Gus. Sama Gus ya yang namanya Pak Pemuda, anak muda, kita kan banyak dapat nasihat dari organisasi yang besar di Indonesia, salah satu organisasi Islam. Nasihatnya seperti apa? Aspirasi dari Tuhan seperti apa? Cepat. Apa kau mau? Ya, Mas. Setelah ketemu Bu Puan tadi, rencana ketemu Bu Mega kapan? Balik lagi kami ikut aja. Kapanpun kami siap. Akan bertemu dengan ketum parpol lain juga? Ya, semua lagi diatur. Dengan Semua kan Prabowo? balik lagi kan saling jadwalnya saling berbenturan. Kalau yang paling dekat Mas pertemuan dengan ketum-ketum parpol atau elit partai politik ini dengan siapa dan kapan? Udah dijadwalkan, cuma balik lagi jadwalnya selalu berbenturan, nggak ada yang paling dekat mana. Kita saling nunggu. Termasuk dengan Pak Prabowo ya? Kalau diundang sama Koalisi Indonesia Maju, Mas Kaisang bisa datang? Iya, nggak masalah. Balik lagi kami terbuka dan semoga jadwalnya cocok, gitu aja. Saya juga sibuk soalnya. Sombong sekali ya Allah. Tadi kan udah minta maaf secara langsung di depan Mbak Puan. Nah ini apakah Mas Kaisang sebagai ketum akan mendisiplinkan kader-kader yang sempat kemarin? Balik lagi kan di dalam kami udah bilang beberapa kali kalau mengkritik itu silahkan, kalau mencela itu kan beda hal, apalagi masuknya ke ranah pribadi itu yang sangat-sangat harus dihindarin dan jangan sampai dilakukan. Kalau masalah kebijakannya bukan masalah biasa. Berarti akan mendisiplinkan kader yang masih mencela atau merendahkan partai lain? Pasti. Udah anak udah gini. Kemarin kan bilang akan Bandung ya. Itu Bandung itu rencana akan melakukan siapa tuh? Nah, ini kebetulan nggak tahu saya. Belum. Nanti kalau udah dapat jadwalnya ya, karena lagi diatur sendiri. Dan yang pasti kemarin tuh awalnya karena saya mau buka sang pisang, tapi kayaknya sang pisang juga belum siap. Itu aja sih. Ya, ya. Ayo. Terima kasih Mas. Katanya besok mau CFD ya Mas?
Ke? di Bandung. Besok itu hari Jumat. Masa akan pas pergi di hari Bandung, Jumat? pas di Bandung. Ya rencana. Mau lari pagi ya? Hari pagi dengan Naik foto ora. Ini arek-arek banser ini mau foto. bayar ya. Cuman deg-degan dari tadi. Ayo, ayo, ayo. Mana? Kamera mana? Pak, HP-nya mati. Kalau kamu dari tadi tidak mau foto. Oke. Kalau juga. Ya, mulai jalan. Ini durasi. Sudah ya. Oh iya ada. Titik mangga berarti. Apa? Apa? Iya. Ya, sahabat kompas.com, saat ini saya sedang berada di depan rumah Ketua Umum PBNU Yakut Kholil Qomas. Jadi seperti yang bisa Anda saksikan, Kaisang yang baru saja keluar dari rumah Yakut Kholil Qomas setelah tadi menemui untuk meminta wejangan. Wejangan itu disampaikan baik untuk Kaisang secara pribadi dan juga Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Nah, kunjungan malam ini adalah kunjungan terakhir di hari ini bagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, karena tadi sejak pagi sudah bertemu dengan sejumlah tokoh termasuk dengan Ketua Umum Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Nah, saat ini Kaisang akan meninggalkan kawasan Menteng, tepatnya di Jalan Bojonegoro nomor 20, tempat kediaman dari Ketum PBNU Yakut Kholil Qomas. Dalam kunjungan ini Kaisang sendiri juga ditemani oleh pihak PSI, yakni salah satunya oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni. Namun memang dalam kunjungan Kaisang ini tidak terlihat Yakut Kholil Qomas sendiri karena beliau berada di dalam rumah. Dan tadi memang juga disampaikan oleh Kaisang bahwa memang kualat begitu untuk minta seorang ketum PBNU untuk keluar rumah dan juga menyampaikan pernyataan bersama-sama setelah kunjungan hari ini. Sehingga memang tadi di luar Kaisang hanya ditemani oleh Raja Juli Antoni. Kabarnya juga setelah mengunjungi PBNU ini, Kaisang juga akan ke Jogja besok pagi untuk bertemu dengan pihak organisasi Muhammadiyah. Sehingga memang ini merupakan salah satu bentuk safari politik dari Kaisang dan juga PSI ke sejumlah tokoh-tokoh dan juga pihak-pihak. Ya, sesaat lagi kendaraan Kaisang akan meninggalkan lokasi ini. Sekali ya. Bentar ya, Mai. Mau semalam
Kisah berfoto dengan wartawan. pakai baju sana. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.